Halo, masih putus-putus nggak suaranya? Enggak teh. Udah nggak? Ah itu baru putus-putus lagi teh. Coba lagi teh. Tes, tes. Aman teh aman. Itunya apa? Share screen-nya udah muncul belum? Ada teh ada. Oh. Tadi sampai mana? Yang PC itu. Oh, yang PC. PC ya? Ya. Oke. Karena kita udah nemuin si nilai PC-nya, daya dari carrier, jadi kita turunin rumusnya. PC kan rumusnya AC kuadrat per 2 impedansi resistif atau R. Nah, kita turunin rumusnya. Jadi nanti apa? Kita dapetin nilai AC kuadratnya tuh sama dengan 10.000. Soalnya kan dari nilai ini pindah ruas ya. Nanti jadi kita dapetin si apa amplitudo carrier-nya 100 volt. Nah, udah kan kita udah dapat FA, udah dapat AC, kita nyari index modulation sama amplitudo informasinya AA. Nah, kita di sini kan juga udah dapet nilai daya dari sinyal AM 120 watt. Nah, kita turunin rumus juga nih dari daya AM itu si rumusnya sama dengan PC ditambah PUSB ditambah PLSB atau bisa diturunin lagi rumusnya jadi PC dikali dalam kurung 1 ditambah M kuadrat per 2. Nah, kita kan PAM-nya udah dapet 120. Udah kita apa turunin dulu ke bawah. PC juga kita udah dapet nih apa 100 watt ya. PC-nya 100 watt. Nah, tinggal kita kan di sini ada M kuadrat nih. Nah, makanya gimana caranya biar kita bisa dapetin si nilai index modulation dari turunan rumus ini. Tinggal ini aja apa pindah-pindah ruas nih kayak ini ya. Ini dibolak-balik aja. Kayak ini kan 120 sama dengan 100 dikali ke 1, 100 dikali ke M kuadrat per 2. Makanya hasilnya 120 sama dengan 100 ditambah 50 M kuadrat. Nah, kita apa tuker-tuker aja nih tempatnya. Jadi 50 M kuadrat sama dengan 120, 100-nya pindah ruas jadi minus 100. Nanti dihasilin si M kuadratnya sama dengan ini kan sisanya 20 ya. Terus si 50-nya pindah ruas berarti dibagi dong. Jadi si M kuadratnya sama dengan 20 per 50 atau sama dengan 2 per 5. Nah, kita kan butuhnya M doang, index modulation. Makanya dari M kuadrat jadi M tuh diakarin aja nilainya. Berarti M sama dengan akar 2 per 5. Kalau misalkan dihitung pakai kalkulator sama dengan 0,6. Berarti kita udah dapetin si indeks modulationnya 0,6. Nah, sekarang terakhir kita nyari amplitudo informasi atau tegangan dari si sinyal informasinya, AA. Bentar. AA ya. Nah, dari mana kita dapetin AA? Nah, kita ngelakuin turunan rumus lagi dari si rumus indeks modulasi nih, M. Rumus nyari indeks modulasi itu sama dengan AA per AC. Nah, karena di sini kita udah dapetin nilai M sama udah dapetin nilai AC, tinggal pindah-pindah ruas, nanti kita dapat AA-nya sama dengan 60 volt. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teh mau nanya teh. Iya, boleh. Itu yang PAM itu bisa jadi 1 tambah M kuadrat bagi 2 itu dari mana teh? Nah, ini tuh ada turunan rumusnya sebenarnya gini. Jadi si PC itu ada apa? Ada rumusnya. PUSB juga ada rumusnya, PLSB juga ada rumusnya. Kalau misalkan untuk PUSB itu rumusnya M kuadrat AC kuadrat per 2
R dikali 4. Sama PLSB juga. Makanya kalau misalkan diturunin lagi jadi disederhanakan si perumusannya. Kalau misalkan mau nanti paling saya kirimin aja lah rumus-rumusnya. Boleh teh. Ya. Kalau misalnya nanti jawabnya langsung pakai cara yang tadi ini apa? Gak apa-apa kalau misalkan nilai M-nya udah ada, nilai PC-nya udah ada, mendingan langsung kayak gini aja lebih praktis. Oke, baik deh. Makasih deh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini? Kalau misalkan tidak ada, berarti kita lanjut ke jawaban soalnya aja ya. Nah, untuk jawabannya di sini. Kan tadi udah ada nih, kita udah nemuin semua hal-hal yang harus dicari, udah ada nih. Tinggal kita masukin nilai-nilainya ke persamaannya. Nah, untuk persamaan sinyal informasi, tadi si rumusnya tuh sama dengan VAT sama dengan AA, nilai amplitudo dari sinyal informasi, cos omega sinyal informasi dikali T, dalam bentuk waktu. Nah, AA-nya udah ketemu kan, tadi ada 60, tinggal masukin aja nilainya 60. Terus cos untuk omega A-nya tuh kan rumusnya 2V frekuensi dari sinyal informasi. Untuk sinyal informasinya kan tadi kita udah dapetin juga nilainya, tinggal masukin aja nilainya, nanti hasilnya adalah 60 cos 3000 VT. Nah, selanjutnya untuk persamaan sinyal pembawa atau carrier, persamaannya tuh VCT sama dengan AC cos omega C T. Tinggal masukin aja karena AC tadi udah kita temuin juga lewat penurunan rumus daya carrier. Kita dapetin 100 volt. Terus cos dari omega CT, omega C-nya tuh dari 2V dikali frekuensi dari carrier. Frekuensi carriernya kan emang udah ada ya tadi di soal. Nih, 10 MHz frekuensi dari sinyal pembawa. Kita masukin aja. 10 MHz itu sama dengan 10.000 K ya. 10.000. Kalau misalkan dimasukin ke Hz berarti jadi 10 juta. 10 juta Hz. Nah, tinggal masukin aja nilainya, nanti dikaliin kedua, hasilnya nanti dapat 100 cos 20.000 K VT. Nah, untuk selanjutnya persamaan sinyal AM nih. Persamaan sinyal AM itu rumusnya VAMT sama dengan AC cos omega CT plus M per 2 AC cos dalam kurung omega C ditambah omega A T plus M per 2 AC cos dalam kurung omega C dikurangi omega A T. Tinggal masukin aja nilainya, nanti dapat 100 cos 20.000 K VT ditambah tadi M-nya kan 0,6 per 2 dikali AC-nya 100 cos dalam kurung 20.000 kV ditambah WA-nya tuh 3 kilo pi, terus jangan lupa ditambahin T karena ini dalam bentuk waktu. Plus 0,6 per 2 dikali 100 cos dalam kurung 20.000 kpi minus 3 kpi. Jangan lupa T-nya juga ditulis. Nanti kita dapetin hasilnya 100 cos 20.000 kVT plus 30 cos 20.000 3 kVT plus 30 cos 19.997 kVT. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Kalau untuk persamaan sinyal tinggal dimasukin aja sih nilainya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan?
Nggak ada teh. Oke. Lanjut aja ya, berarti ke soal selanjutnya, gambar spektrum dari sinyal AM-nya nih. Kalau untuk gambar spektrum sinyal AM, di sini bisa dilihat tinggal ini tuh nilai AC yang di tengah ya. Ini tuh nilai AC-nya nih, AC. Terus di bawahnya itu kalian bisa pakai frekuensi atau bisa pakai omega. Kalau misalkan pakai frekuensi ini tuh berarti yang di tengah itu frekuensi dari carrier. Soalnya kan ininya AC, berarti di sini ya frekuensi carrier. Nah, ini tuh apa? Meliputi yang ini nih, yang awal, yang AC cos WCT. Di sini tapi di sini aku pakainya frekuensi aja 10 MHz. Atau kalau mau pakai omega boleh. Berarti kalau omega 20 MHz. Terus di sebelah kiri sama kanannya tuh ini pakai rumus yang M/2 AC sama dengan 30 nih, yang kedua. Yang ketiga kalau ini, soalnya ininya ini tuh di bawahnya tuh rumusnya yang FC dikurangi FA atau misalkan boleh pakai yang nilai omega C dikurangi omega A. Yang ini juga sama, kalau ini yang dijumlahin. Karena kan itu ibaratkan kalau ini 0, berarti kalau ke sini negatif, kalau ke sini positif kan, berarti kalau ke sini lebih kecil, kalau ke sini lebih besar, kayak gitu aja. Kalau misalkan untuk atasnya nih, untuk tegangannya tuh sama, karena di sini juga kan sama ya, rumusnya M/2 AC, ini juga M/2 AC, M/2 AC, jadi nilai tegangannya 30-30. Sini ngerti untuk gambar spektrum? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Nih, ini pembahasannya masih sama, soalnya saya ngambilnya dari satu materi ada dua soal kayaknya. Untuk yang ini, kalau yang ini soalnya sinyal informasi dengan amplitude tegangan 60 volt, frekuensi 2000 Hz, memodulasi amplitude atau amplitude modulation kepada sinyal pembawa dengan dengan tegangan amplitudenya 100 volt dan frekuensinya 1 MHz. Yang A nyatakan persamaan sinyal informasi, sinyal pembawa, dan sinyal AM yang dihasilkan. Nah, kalau ini kalian nggak usah nurunin rumus lagi karena di sini nilai-nilainya udah diketahui nih, kayak apa, amplitude dari informasi 60 volt, frekuensi dari informasi ada 2000 Hz, amplitude dari carrier atau pembawa di sini ada 100 volt diketahui, sama frekuensi dari carrier juga udah diketahui 1 MHz. Tinggal masukin aja ke rumus-rumus persamaan persamaan sinyal pembawa sama persamaan sinyal AM-nya aja. Nanti dapetin ini. Hampir sama kayak nomor 1 kalau misalkan untuk ininya cuman beda di omeganya aja paling. Nilai omeganya. Nah, kan kalau di sini kalau di nomor 2 ini untuk nyari VIM-nya kita nyari index modulation-nya nih. Pakai rumus AA per AC. Karena si AA sama AC-nya udah diketahui, makanya sama dengan 60 per 100 atau sama dengan 0,6, sama aja sih. Sama kayak nomor 1. Paling jangan lupa teliti aja di perhitungannya, soalnya kalau misalkan salah ya gimana dosennya sih. Kalau misalkan dosennya teliti pasti disalahin, tapi kalau misalkan dimaklumin biasanya dikasih nilai. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebelumnya ini berisik nggak ya? Ada suara noise-nya nggak?
Ada teh, tapi nggak ganggu deh. Oh iya. Ya udah tuh, kita lanjut aja ya. Yang kedua, gambarkan spektrum sinyal AM. Sama aja sih kayak yang tadi nih. Sama aja kayak yang nomor 1. Kayak gini bentukannya. Kita lanjut ke yang soalnya beda aja. Yang C, berapa lebar bandwidth atau nilai bandwidth? Tinggal masukin aja rumusnya. Bandwidth kan rumusnya sama dengan 2 dikali FA atau frekuensi dari sinyal informasi. Tadi kan udah diketahui ya, frekuensi sinyal informasi itu 2000 Hz, makanya nanti kita bisa dapetin lebar band atau bandwidth-nya 4000 Hz. Yang selanjutnya, bila impedansi sama dengan 50 ohm resistif, berapa daya komponen sinyal pembawa, sinyal upper dan lower sideband, dan daya sinyal AM yang dihasilkan. Nah, tadi kan ada yang nanya nih, untuk daya AM ya, untuk PAM ini. Nah, bisa dijelasin di sini. Diketahuinya di sini ada 50 ohm resistif atau R sama dengan 50. Yang ditanyanya ada PC, daya komponen sinyal pembawa, atau PC. PUSB itu sinyal upper, USB itu upper sideband. Jadi si PUSB itu daya dari si upper sideband. Kalau LSB itu lower sideband. Terus kita butuh PAM nih. PAM itu rumusnya kan tadi sama dengan PC plus PUSB plus PLSB, makanya kita cari ini satu-satu terus nanti tinggal ditambahin. Nah, untuk PC tadi rumusnya sama dengan AC kuadrat per 2R, tinggal masukin aja nilainya, kita dapat 100 watt. Untuk PUSB sama PLSB tuh rumusnya sama, M kuadrat dikali AC kuadrat per 4 dikali 2AR atau 8AR ya. 8R. AC sama dengan tinggal masukin aja nilainya 0,6 kuadrat dikali 100 kuadrat per 100 dikali 4. Kan tadi R-nya 50 dikali 2 jadi 100. Nah, ini tinggal pakai perhitungan matematika dapat 9 watt. Nah, kita langsung masuk aja ke PAM, soalnya kan PLSB sama PUSB rumusnya sama, otomatis nilai dayanya juga sama, 9 watt 9 watt. Untuk rumus PAM nih kan sama dengan PC plus PUSB plus PLSB. Tinggal masukin aja nilainya. Untuk PC 100 watt, 9 watt, PLSB-nya juga 9 watt. Sama dengan hasilnya 118 watt. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pindah ke soal berikutnya. Soalnya soal berikutnya itu materi yang kedua. Nggak ada yang ditanyakan dulu? Udah paham semua mungkin ya? Gampang kok asalkan kalian bisa tahu rumusnya. Ya udah kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, kita pindah ke soal berikutnya. Oke. Untuk soal berikutnya kita ngebahas ke bab FM atau frequency modulation. Soalnya sebuah sinyal pembawa dengan amplitudo 100 volt dimodulasi frekuensi oleh sebuah sinyal informasi 2 kHz sehingga menghasilkan sinyal termodulasi dengan simpangan frekuensi maksimum 5 kHz. Simpangan frekuensi itu delta F ya. Delta F tuh yang si bentukannya berarti segitiga F. Terus diketahui frekuensi sinyal pembawanya 10 MHz. Nah, A, tentukan bandwidth sinyal termodulasi ini.
Nah, untuk bandwidth dari frekuensi modulation, si rumusnya tuh sama dengan 2 dikali frekuensi dari sinyal informasi atau FA dikali dalam kurung MF plus 1 MF ini indeks modulasi dari si frekuensi modulation dari FM, MF itu. Nah, di sini kan udah ada rumusnya. FA udah diketahui, FA-nya udah diketahui, kita tinggal cari MF-nya. Untuk MF, rumusnya adalah delta F atau tadi bisa disebut simpangan frekuensi per FA atau frekuensi dari sinyal informasi. Nah, udah ada kan si nilai-nilainya, tinggal masukin aja. 5 untuk delta F-nya sama dengan 5 kHz atau 5 kali 10 pangkat 3 per FA-nya 2 kHz atau 2 dikali 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3-nya bisa dicoret, berarti tinggal sisa 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5. Berarti kita udah tahu nih MF-nya nilainya 2,5. Nah, tinggal masukin aja nilai-nilainya untuk kita tahu bandwidth-nya berapa. Nah, bandwidth sama dengan 2 dikali 2000 dikali 2,5 ditambah 1 atau sama dengan 3,5. Hasilnya nanti dapat 14.000 Hz atau 14K Hz. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang belum paham? Cukup teh. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Gambarkan spektrum tegangan FM dan berapakah tegangan sinyal pembawa setelah dimodulasi. Nah, kita kan tadi udah ini untuk gambar spektrum tegangan FM tuh kita butuh persamaannya. Kita butuh persamaan dari si FM-nya. Nah, untuk dapat persamaan kita butuh tabel frekuensi modulation function ya. Pernah dikasih nggak tabelnya sama dosen? Ada yang belum tahu tabel dari frekuensi modulation function? Belum. Belum? Dosennya siapa? Bu Yola. Bu Yola. Tabelnya. Nah, ini kita ya udah nanti dikasih tahu deh. Kan ini ada FM-nya 2,5 ya. Nah, FM-nya tuh 2,5. Untuk rumus si persamaan FM itu kayak gini nih. Kayak gini. Tapi untuk setiap nilai MF tuh pasti kalau misalkan MF nilainya beda-beda, kan nilai MF bisa berapa aja. Nah, setiap perubahan pasti beda sih rumus ininya. Kalau ini kan dari J0 sampai J5, tapi bisa aja sampai J6 atau sampai cuman J4, J3 sesuai sama di tabel. Nah, inget-inget ya, si MF-nya 2,5. Kita lihat di tabel. Bisa dicup nggak ya? Wah, buram. Bentar. Kita lihat di tabel modulation function. Nah, ini seharusnya. Kita save dulu deh. Nah, ini kelihatan jelas nggak tabelnya? Kelihatan teh.
Oke, nah tadi kan kita udah dapetin si indeks modulasi FM-nya tuh 2,5. Nah, kita lihat di sini nih, yang paling sebelah kiri nih, di angka 2,5 nih. Nah, di angka 2,5 tuh si J-nya tuh dari J0, J1, J2, J3, J4 sampai J5. Untuk setiap tabel kadang beda-beda ya nilainya. Kalau di sini kan 0,0, kalau ini kayaknya udah dibulatkan sih nilai-nilainya. Jadi si desimalnya nggak terlalu banyak. Tapi yang penting kalian ngerti aja dulu cara pembacaan tabelnya. Di sini kan si MF-nya 2,5, berarti di sini ada J0, J1, J2, J3, J4, J5. Nah, semua ini tuh harus dimasukin ke persamaan si FM-nya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kalau di sini tuh di tabel yang saya tuh dapatnya J0 tuh sama dengan 0,0454, J1-nya 0,4971, J2-nya 0,4451, J3-nya sama dengan 0,2156, J4-nya sama dengan 0,0728, J5-nya sama dengan 0,0196. Nah, kita masuk ke persamaan ya. Persamaan FM-nya tuh sama dengan AC. Kita kasih garis di sini biar nggak usah. Jadi si AC-nya tuh dikaliin ke setiap persamaan yang J0, J1, J2, J3, J4, J1, J1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, untuk J0 tuh khusus rumusnya tuh J0 MF tuh maksudnya J0 MF tuh ini ya, si nilai ini. J0 MF sin omega C T. Ditambah untuk J1-nya itu si sin-nya tuh ada 2, ada yang omega C sama omega A-nya ditambah, ada omega C-nya dikurang sama omega A. Nah, untuk J1 rumus untuk selanjutnya plus J1 dikali sin omega C ditambah omega A T dikurangi sin omega C dikurangi omega A T dalam dikasih kurung kurawal. Terus ditambah masuk ke yang J2 sama aja kayak yang di atas, cuman ditambahin di sini jangan lupa karena ini J2. Jadi untuk si omega dari sinyal informasinya juga dikaliin 2. Kalau untuk omega C-nya mah sama aja. Cuman ininya dikaliin 2. Soalnya kan ini J2. Berarti si omega dari sinyal informasinya dikaliin kedua. Iya, terus di sininya ditambah, bukan dikurang kayak yang J1. Kenapa? Soalnya ya itu selang-seling. Jadi kalau misalkan J1-nya dikurang, berarti J2-nya ditambah. Kalau misalkan J3 terus kalau J2-nya ditambah, berarti J3 dikurang sampai ke seterusnya. Sampai sini paham nggak? Kalau misalkan kalian lihat rumusnya deh, kira-kira paham nggak? Kalau misalkan ada yang nggak paham, ditanyain aja. Teh mau nanya teh. Ya, boleh. Tanya nilai MF-nya itu nggak sama dengan tabel, mungkin nggak? Atau nggak mungkin? Cari pendekatan aja. Cari pendekatan. Misalkan ya, si nilainya kayak ini ya. Misalkan atau enggak nilainya nih 2,4 atau 2,6 kalian bisa ngambil pendekatan aja sih. Tapi biasanya jarang sih. Tapi kalau misalkan ada tabel yang lebih lengkap sih sebenarnya ada tabel yang lebih lengkap sih nilai-nilainya, cuman harus nyari di mana gitu sih sumber tabelnya, soalnya tiap tabel beda-beda sih. Si tiap tabel fungsi Beselnya. Oh, baik deh. Makasih ya teh. Kalau dulu sama Pak Arsyad dikasih tabelnya yang gede. Tapi karena Pak Arsyad sekarang nggak ngajar, saya juga nggak punya ininya. Nggak punya sumbernya. Terus sama Haji sama? Kalau sama siapa? Terus sama Haji.
belum pernah diajar sama Pak Rustam Aji soalnya. Dulu mah nggak ada Pak Rustam mah. Dulu mah kalau angkatan saya sama ini Pak Purnomo sama Pak Arsyad sih. Oh iya. Sampai sini untuk persamaan sinyalnya udah paham belum? Paham. Tinggal ngikutin aja sih kalau misalkan persamaan mah. Udah ya. Nah, Ya. kan ini ditanyainnya si gambar spektrum ya. Kita gambarin si spektrumnya tuh. Nah, ini. Nah, ini tuh nilai yang udah persamaan yang udah dimasukin nilai-nilainya. Sebenarnya ini harus ke bawah lagi, tinggal dikali-kaliin ya. Cuman karena panjang, jadi udah sampai sini aja. Yang penting kita bisa nanti masukin si nilai-nilainya ke gambar spektrum. Nah, untuk gambar spektrum dari si FM ini, ini gambarnya acak-acakan. Gambar spektrum dari FM ini, di sini saya cuma ngasih skematiknya aja, nggak dimasukin nilai-nilainya. Jadi untuk yang di tengah nih, kita pokoknya kalau misalkan buat gambar spektrum, sebisa mungkin buat yang di tengah dulu. Karena yang di tengah itu si carrier-nya, si nilai carrier-nya. Nah, untuk yang di tengah itu, untuk yang di atas itu si amplitudo yang dikaliin amplitudo dari nilai carrier, dari sinyal carrier dikaliin ke J0. J0 itu kan tadi nilainya 0,0454. Nah, dikaliin ke 100 berarti nilainya kan 4,54 volt ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian ujian mah di sini kasih aja nilai 4,54 volt. Terus yang di bawahnya itu omega dari carrier-nya. Omega carrier-nya nih 20.000 kilo. Jangan lupa pi-nya ya di bawah. Di sini tulisnya berarti 20.000 kilo pi atau 20 mega pi berarti. Nah, skematiknya kayak gini sih. Ini nih untuk jadi ACJ1, ACJ2, ACJ3, J4, J5 tinggal dikali-kaliin aja AC ke J1, AC ke J2, AC ke J3, AC dikali ke J4, AC dikali ke J5. Berapa nilainya? Sesuaiin aja kalau misalkan tingginya misalkan ini lebih tinggi nih 100 di sini, ini 90 berarti di bawahnya, ini 80 berarti di bawahnya, kayak gitu aja sih. Untuk bawahnya, nah ini untuk bawahnya yang ACJ1 itu berarti pakainya yang omega C ditambah omega A. Kalau misalkan untuk yang sebelah kanan dulu ya, untuk sebelah kanan semua itu kan pertambahan semua. Jadi untuk yang ACJ2 di bawahnya itu berarti omega C ditambah 2 omega A sampai seterusnya. Cuma yang diubah cuman perkalian dari si WA-nya nih. Kalau ini kan 1 dikali WA, 2 dikali WA, 3 dikali WA, 4 kali WA, 5 kali WA. Untuk yang sebelah kirinya, kalau sebelah kiri sama kayak gini, cuman si omeganya dikurang, omega C sama omega WA-nya dikurang, bukan ditambah kayak ini. Sampai sini paham nggak untuk gambar spektrum? Ada yang mau ditanyain dulu? Teh mau nanya teh. Ya, boleh. Kalau nanti pas ulangan itu yang di atas yang gambar spektrumnya harus disederhanain lagi nggak teh? Dari yang hasil yang ini? Mana dari ini? Ya. Gambar spektrumnya? Apa enggak? Yang atasnya yang ini, yang atas, yang FM itu yang FM. Yang ini. Yeah. Bebas sih kalau misalkan kan ini mah ditanyanya cuman gambar spektrum tegangan FM ya. Jadi kalau misalkan kalian udah paham mah nggak usah dijabarin lagi ini harus ditambahin, tinggal kalian langsung aja tambahin di sini nanti nilai hasilnya berapa. Kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau misal gimana waktu aja pintar-pintar aja kalau misalkan waktunya sebentar ya udah nggak usah dijabarin langsung aja kalian gambar si spektrumnya. Tapi kalau misalkan emang waktunya masih lama ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian lihat. Oh, oke. Gitu. Terus pertanyaan kedua kan tadi
disuruhnya gambarkan spektrum dan berapakah tegangan sinyal pembawa setelah dimodulasi. Tegangan sinyal pembawa tuh berarti kan si AC ya, amplitude dari carrier. Nah, di sini untuk tegangan sinyal pembawa setelah dimodulasi itu ini nih yang di tengah, yang AC dikali J0. Ini tuh si tegangan sinyal pembawanya. Makanya si AC-nya tuh sama dengan AC dikali J0 sama dengan 4,54 volt. Sampai situ udah paham mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika amplitude dari sinyal sinus termodulasi dinaikkan dengan faktor sebesar 4 kali, sedangkan frekuensi diturunkan 500 Hz, tentukan simpangan frekuensi maksimum dan bandwidth dari sinyal yang dihasilkan. Nih jawabannya. Tadi kan di sini diketahui si sinyal sinus termodulasi dinaikkan dengan faktor sebesar 4 kali ya. Berarti si AA, si sinyal informasinya tuh untuk yang ini tuh 4 kali tegangan sinyal informasi yang pertama. Nah, kita kan diketahui tadi si frekuensinya tuh diturunin 500 Hz dari tadi yang pertama. Berarti kan sama aja si FA2 sama dengan FA1 dikurangi 500 Hz. Tadi FA1-nya 2000 Hz ya. Kalau di soalnya itu FA1-nya 2000 Hz dikurangi 500 berarti FA2-nya itu 1500 Hz. Nah, kan di sini yang ditanyanya simpangan ya. Simpangan frekuensi yang baru. Karena di sini delta F2 itu sama dengan 4 dikali delta F1 karena kan tadi AA2 itu sama dengan 4 AA1. Jadi si delta F2-nya juga sama dengan dikali 4 si delta F1 tuh dikali ke 4. Makanya hasilnya nanti dapat delta F2-nya tuh sama dengan 4 dikali delta F1-nya kan tadi nilainya 5K ya, 5000 Hz. 3 dikali 5000 Hz, hasilnya 20.000 Hz. Ini simpangan frekuensi maksimumnya. Untuk bandwidth ya, karena rumus bandwidth itu 2FA2 ya. 2FA, FA-nya itu dari FA yang tadi udah diturunin, dikali MF2 ditambah 1. Kalau yang tadi kan kita dapetinnya baru MF1 nih, kita nyari MF2. Untuk MF2 rumusnya pakai delta F2 per FA2. Nah, tinggal masukin nilainya aja kan udah ada ya, 20.000 K per 1500 sama dengan 13,33. Tinggal masukin aja nilainya untuk bandwidth, berarti sama dengan 2 dikali 1500 dikali 13,33 ditambah 1. Sama dengan 3000 dikali 14,33, hasilnya kurang lebih 43.000. Ini kalau dibuletin ya 43.000. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Jelas, Teh. Jelas ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini masuk ke pembahasan apa ya disebutnya? Di sini kita main byte di B. Untuk untuk nomor ini diketahui user A memancarkan sinyal dengan daya 10 dBm. Dan user B pada saat yang bersamaan juga memancarkan sinyal dengan daya 15 dBm. Kedua buah sinyal tersebut melalui sebuah perangkat adder yang berfungsi menjumlahkan sinyal input. Hasil penjumlahan tersebut akan dikuatkan sebesar 200 kali menggunakan sebuah amplifier. Dan keluaran dari amplifier akan diredam oleh sebuah perangkat sebesar 5 dB sampai dengan 10 dB. Nah, A, gambarkan blok sistem yang terjadi.
Nah, untuk blok sistem yang terjadi, kita buat di sini. Tadi kan kita ada dua daya ya. Yang dihasilkan ada 2 daya. Yang pertama, user A menghasilkan 10 dBm, yang kedua user B menghasilkan 15 dBm. Makanya kita di sini untuk yang apa sih? Untuk penghasilan dari user A sama user B itu dinamain aja daya 1 sampai daya 2. Nah, ini tuh kita buat blok nih. Buat blok si kotak, buat kotak-kotak. Ini tuh antena apa ya disebutnya? Si adder-nya. Adder tuh kan berarti tambah ya, soalnya add kan, dari kata add ditambah. Terus kita buat garis nih saluran. Terus tadi ada amplifier. Akan dikuatkan sebesar 200 kali menggunakan sebuah amplifier dan keluaran dari amplifier akan diredam oleh sebuah perangkat. Nah, kita pakai 2 amplifier di sini nih. Yang satu amplifiernya dengan gain 200 kali, yang satu amplifiernya dengan gain loss. Gain loss tuh berarti apa ya? Redaman tuh berarti kayak kehilangan si nilai dB-nya, dB-nya. Si gain loss-nya itu sama dengan 5 dB sampai dengan 10 dB. Nah, ini untuk apa? Gambaran si blok sistemnya. Kalau untuk ABC-nya tuh ini apa ya? Gimana kayak nilai titik kayak dot plot gitu. Titik A, titik B, titik C. Sampai sini untuk gambar blok sistem, ngerti nggak? Kalau yang 200 kali itu dari mana yang diketahuinya? Nah, nih, ada kan di sini. Hasil penjumlahan tersebut akan dikuatkan sebesar 200 kali. Nah, kata dikuatkan ini bisa disebut kalau misalkan dalam rumus itu sebagai gain. Dinamainnya teh gain. Makanya di sini simbolnya G. Ini tuh G ya. Ini harusnya dihapus. Gain-nya tuh 200 kali. Untuk terus keluaran dari si amplifiernya akan diredam. Kalau diredam berarti kita dinamainnya gain loss disebutnya tuh. Si gain loss-nya tuh sama dengan 5 dB sampai dengan 10 dB. Atau bisa kalian tulis dengan gain tapi si nilainya jadi negatif. Dari negatif 5 dB sampai dengan negatif 10 dB. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jelas deh, cukup. Cukup ya. Kita ke soal berikutnya. Berapakah daya minimum dan maksimum keluaran akhir sistem? Nah, keluaran akhir sistem berarti kan di ujung ini ya, nilai titik C nih. Berarti kita harus nyari daya maksimum sama minimum dari si PC ini nih. Nah, sebelum ini si yang awal nih, si daya dari user A sama daya user B itu kan dalam bentuk dB ya, dB. Nah, kita harus ganti dulu ke watt nih. Harus rubah dulu ke watt. Rumusnya apa? Rumusnya itu log inverse dari 10/10. Sebenarnya itu tuh log inverse dari nilai per 10. Jadi per 10-nya mah ini tuh termasuk apa ya? Emang rumusnya gitu. Jadi si per 10 itu tuh emang rumus dari sananya. Kalau di atasnya itu sesuai sama nilai yang kita diketahuinya. Nah, ini hasilnya dapat 10 miliwatt. Terus untuk yang 15 dBm kita dapat 31,62 miliwatt. Sampai situ ngerti nggak? Kalau untuk logaritma kayaknya kalian harus pakai kalkulator. Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita dapat daya di PC ini, kita harus cari dulu daya di A. Kita harus cari dulu daya di A. Nah, daya di A dapat dari mana? Dari daya user A ditambah sama daya user B. Soalnya kan di sini adder ya ditambah.
Jadi si P1 ditambah P2. Jadi si 10 miliwatt ditambah 31,62 miliwatt. Hasilnya 41,62 miliwatt. Nah, kita udah dapat nih si daya di daya di titik A. Kita loncat nih. Kita cari daya di titik B. Untuk daya di titik B itu sama dengan PA dikali 200. Kenapa dikali 200? Karena kita dikasih description atau keterangan, dikasih diketahuinya gain-nya itu 200 kali. Berarti si dayanya itu dikali 200. Makanya kita dapetin 8.324 miliwatt. Kalau misalkan kalian mau rubah ke D-byte ya, D-byte dirubah ke D-byte berarti rumusnya itu 10 log dari 8324. Atau misalkan kalian ingin ngerubah dari watt atau apa ke D-byte itu ada sih ininya di internet, kalkulatornya, konversinya ada di internet. Kalau misalkan kalian susah gitu. Ini juga untuk nyari dari dBm ke dBwatt juga beda ya si konversinya. Kalau ini saya pakai website yang ada di internet untuk konversinya. Sampai situ paham nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada, Teh. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Karena kita udah dapetin daya di titik B, kita bisa dapetin daya di titik C. Yang maksimum sama minimum. Nah, untuk daya C maksimumnya sama dengan 9,2 dBwatt dikurangi 5 dBwatt. Kenapa dikurangi 5? Kenapa yang maksimum dikuranginya 5? Kalau misalkan maksimum pasti dikurangin dengan nilai yang terkecil kan? Dikuranginnya pasti sama nilai terkecil, soalnya biar nilainya masih besar. Makanya disebutnya maksimum. 5 dByte dikurangi 5 dByte dari mana sih? Kenapa bisa dikurangin? Karena di sini ada keterangan gain loss. Berarti kita kalau misalkan gain loss itu si nilainya kurang. Karena kan kehilangan ya. Jadi berkurang nilainya. Di sini kan gain loss-nya 5 dByte sampai dengan 10 dByte. Nah, yang 5 dByte itu dipakai untuk nyari daya dari maksimum. Makanya 9,2 dikurangi 5, hasilnya 4,2. Berarti 4,2 ini tuh daya di titik C maksimumnya. Untuk daya di titik C minimumnya berarti dikurangi nilai yang paling besar, yaitu 10 dByte. Makanya hasilnya sama dengan negatif 0,8 dByte watt. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Cukup deh. Cukup ya. Untuk semoga aja kalau untuk materi yang ini nggak banyak sih. Paling ini sebenarnya aku kasih juga contoh-contoh soal yang pernah dikerjain sendiri di bawah. Cuman kayaknya nggak akan dibahas kayak soalnya ini nggak ada di soal-soal ujian. Cuman paling ini aja nih. Soalnya kan biar ngerti waktu kan tadi yang ada perancangan sistem blok ya, blok sistem. Makanya biar ngerti cara ngerancang blok sistem kayak gimana ini ada contoh soal. Di sini soalnya perancangan pradeteksi dengan komponen LNA dengan gain-nya 20 dByte, terus noise figure-nya sama dengan 3 dByte dan bandwidth ekivalennya 50 MHz. Terus IF amplifier dengan gain-nya 10 dByte, F-nya sama dengan 16 dByte dan bandwidth-nya sama dengan 5 MHz, kabel koaksial dengan F loss-nya 6 dByte,
Terus mixer plus BPF sama dengan gain-nya 6 dB, terus noise figurnya sama dengan 13 dB, bandwidth-nya sama dengan 50 Hz, dengan temperatur anteninya 300 derajat Kelvin. Rancanglah suatu blok sistem penerima dengan kinerja terbaik. Nah, iya. Nah, untuk ngerancang suatu blok sistem, kalau misalkan kalian disuruh ini nih, kita punya banyak nih ya, pasti pusing kalau misalkan kita suruh nyari kinerja terbaiknya tuh kayak gimana sih? Nah, biar gak pusing, pokoknya si nilai apa ya? Kita harus ngelihat nilai dari ini F. Kalau misalkan diketahui F-nya, si F-nya tuh kalian ubah dulu semua ke nilai apa ya? Nilai biasa kayak pakai rumus tadi yang 10 logaritma nih. 10 logaritma F. Jadi kalau misalkan untuk ngerancang sebuah sistem, kalian F-nya tuh cari yang dirubah dari dibat ke angka biasa ya. Jadi dirubah dari dibat ke angka biasa, terus kalian urutin nilainya yang paling kecil sampai yang paling gede. Nah, kalau misalkan jadi biar nanti si blok sistemnya tuh mempunyai kinerja terbaik tuh harus ngelihat dari si figurnya nilainya yang paling kecil sampai yang paling besar. Makanya ini dilihat kan dari 1,99, 3,98, 19,95 sampai 39,8. Nah, ini tuh kinerja terbaiknya. Paling gitu aja sih. Gak harus terlalu dipahami kalau untuk ini, semoga aja nggak kayak gini soalnya. Sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini tinggal dibaca-baca aja ya. Kalau misalkan kalian belum paham, nanti dikirimin aja ke grup kelasnya. Boleh di-share. Ininya nanti aku kirimin ke satu orang. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang belum paham? Atau misalkan masih penasaran? Mau nanya, Teh? Teh? Teh mau nanya, Teh? Nanti kalau misalkan iya boleh. Nanya apa? Ini Teh mau nanya yang iya boleh. 1 plus M² bagi 2